Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Mesyananda. Di sini saya akan membuat tugas algoritma dan programan yang pertama, yang dimana soalnya itu membuat program untuk menentukan tahun kabisat. Di sini saya akan menjelaskan program C++ yang terlebih dahulu. Yang pertama itu ada input Airstream. Ini itu untuk berfungsi agar mengaktifkan input output dari in, out, dan inline. Terus ada using namespace std, itu tuh agar memudahkan kita supaya tidak menambahkan std di setiap awal perintah program. Terus ada in main, itu fungsi utama dari sebuah program. Ada buka kurung awal, itu menandakan bahwa mulainya sebuah program. Terus ada in tahun itu integer itu adalah in itu ada integer dan tahun itu ada variabelnya. Jadi variabel itu bertipe integer. Terus ada cout masukkan tahun. Berarti dia akan mencetak masukkan tahun pada layar output. Terus ada in tahun, di mana in itu untuk membaca nilai input dari variabel tahun. Lalu disimpan di variabel tahun. Dan masuk ke pernyataan kondisi pertama yang dimana jika tahun hasil sisa baginya 400 itu sama dengan 0, maka dia akan mencetak tahun, ini angka tahunnya adalah tahun kabisat. Jadi di sini akan tampil, misal yang kita masukkan itu adalah tahun 2000 ya. Nah, 2000 itu kan hasil sisa bagi 400 itu kan 0 kan. Maka dia itu adalah tahun kabisat. Terus di sini ada buka kurung awal. Di if itu berarti menyatakan bahwa memulainya sebuah kondisi if itu. Terus di sini ada endline itu untuk enter, berfungsi untuk enter. Di sini ada tutup kurung awal, ini itu untuk berakhir, berarti menandakan akhir dari kondisi itu. Terus jika kondisi ini tidak memenuhi, tetapi dia dapat hasil sisa bagi dari 100-nya itu sama dengan 0, jadi seperti ini. Misal nih, eh, tahun tahunnya itu habis sisa bagi tahun itu habis dibagi dengan 0 dari 100, dia akan mencetak bahwa tahun itu nilai angka tahun itu bukan tahun kabisat. Misal nih, ini kan else if berarti kayak jika ini tidak memenuhi maka akan mengecek ini tahunnya. Di sini kita ibaratkan karena di sini kita ingin menampilkan bahwa itu bukan tahun kabisat. Jadi di sini saya mencontohkan bahwa tahunnya itu adalah tahun 1900 ya. 1900 itu hasil sisa bagi 100 itu kan sama dengan 0. Jadi dia akan mencetak 1900 bukan tahun kabisat. Di sini tahun 1900 bukan tahun kabisat. Terus di sini jika kondisi ini tidak memenuhi, kedua kondisi ini tidak memenuhi, maka dia akan mengecek tahun hasil sisa bagi 4 sama dengan 0, maka dia akan mencetak tahun itu adalah tahun kabisat. Jadi misal di sini 2024, kan tahun kabisat itu kan 4 tahun sekali kan. Di sini misal tahun 2024, habis eh, habis sisa baginya itu, hasil sisa bagi 4 itu habis, maka dia akan mencetak adalah tahun kabisat. Terus di sini ada else, jika ketiga ini tidak memenuhi, maka dia akan mencetak bahwa tahun itu bukan tahun kabisat. Jadi tahun ini, tahun 2026, itu bukan tahun kabisat. Terus ini ada tutup kurung kurawal. Ini artinya tutup kurung kurawal terakhir itu artinya berakhirnya sebuah program. Terus, nah, di sini saya akan mengoutputnya atau merunningnya. Nah, di sini tadi kan saya memberikan contoh yang, tahun 2000 ya. Nah, 2000 adalah tahun kabisat. Terus
Sini juga saya memberikan contoh untuk yang habis dibagi dengan 100, yaitu tahun 1900. Enter. Nah, itu bukan tahun kabisat. Selanjutnya itu saya memberi contoh tahun 2024. Nah, itu adalah tahun kabisat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan deskripsi programnya, yang dimana pertama itu mulai, kedua itu pesan tempat untuk variabel tahun dengan tipe data integer. Terus, dia akan menampilkan teks masukkan tahun ke layar, lalu menunggu angka yang diketik oleh pengguna, lalu simpan di variabel tahun. Cek apakah variabel tahun jika dibagi 400 memiliki sisa bagi 0. Jika benar, maka program akan menampilkan tahun atau angka tahun itu adalah tahun kabisat. Terus, jika tidak habis dibagi 400 tetapi habis dibagi 100, maka program akan menampilkan angka tahun bukan tahun kabisat. Jika kedua kondisi di atas tidak memenuhi tetapi habis dibagi 4, maka program akan menampilkan angka tahun adalah tahun kabisat. Tetapi jika semua pengecekan di atas salah, di mana tidak habis dibagi 400, 100 maupun 4, maka program akan menampilkan angka tahun itu bukan tahun kabisat. Lalu selesai. Sini saya akan menjelaskan pseudocode-nya. Ini mana di sini ada variabel tahun yang bertipe integer dan begin ini memulai. Wait ini untuk mencetak, masukkan tahun. Read ini untuk input tahun. If ini kondisinya di mana tahun mod. Mod itu modulus. Modulus 400 sama dengan 0. Jadi tahun atau sisa bagi 400 itu sama dengan 0. Lakukan. Dan lakukan. Begin ini memulai ya. Read mencetak angka tahun itu adalah tahun kabisat. Lalu N. N titik koma itu untuk akhir dari kondisi atau mengakhiri kondisi itu. Else if, jika ini tidak terpenuhi, maka dia akan mengecek tahun mod atau tahun sisa bagi 100 itu sama dengan 0. Maka maka dia akan mencetak tahun, itu bukan tahun kabisat. Begin sama N ini memiliki fungsi yang sama ya jika di dalam if. Terus else if tahun mod 4 sama dengan 0. Dan jadi jika tahun itu jika tahun sisa bagi 4 sama dengan 0, maka dia akan melakukan percetakan tahun adalah tahun kabisat pada layar output ya. Terus else jika semuanya tidak memenuhi, maka dia akan mencetak bahwa tahun itu bukan tahun kabisat. Terus N titik itu berarti akhir dari sebuah program. Lanjut ke flowchart, yang dimana sini ada bentuk oval. Bentuk oval itu untuk memulai atau selesai, start atau end. Dan di sini ada tahun, berarti ini, oh ya, bentuk jajar genjang itu untuk input-output, yang dimana menginput tahun, lalu di sini masuk ke pernyataan kondisi pertama, yang dimana itu ada tahun, hasil sisa bagi 400 itu sama dengan 0. Jika iya, maka dia akan bentuk jajar genjang itu kan untuk input dan output. Nah, di sini untuk outputnya. Jika iya, maka dia akan mencetak tahun, angka tahun itu adalah tahun kabisat. Jika tidak, dia akan ke kondisi selanjutnya. Yang dimana tahun hasil sisa bagi 100 itu sama dengan 0. Jika iya, maka tahun itu bukan tahun kabisat. Oh ya, bentuk belah ketupat itu untuk kondisi. Terus jika tidak, maka dia akan mengecek ke tahun, hasil sisa bagi 4 itu sama dengan 0, maka jika iya, maka tahun itu adalah tahun kabisat. Jika tidak, maka dia akan mencetak bahwa tahun itu bukan tahun kabisat. Nah, terus di sini ada panah ke N. Berarti maksudnya itu, jika pernyataan pertama ini benar, maka dia langsung selesai. Tetapi jika pernyataan pertama salah dan pernyataan kedua benar, maka dia akan langsung ke selesai. Jadi tidak perlu lagi ke bawah gini. Tidak.
Dia tidak akan ke bawah. Jadi dari sini dia langsung selesai. Atau sini dia akan langsung selesai. Itu. Oke. Jadi sudah, jadi eh, bentuk bentuk oval ini untuk memulai dan selesai, bentuk jajar genjang itu untuk input dan output, ini inputnya, ini outputnya, dan bentuk segi belah belah ketupat itu untuk kondisi. Selanjutnya, ini program C++-nya tadi sudah saya jelaskan. Ini output atau hasilnya. Terus di sini penjelasan programnya. Di sini saya menjelaskan secara per baris. Di mana di sini ada include IOStream, itu baris ini digunakan untuk fungsi input output seperti cout, cin, dan endline. Terus ada using namespace std. Baris ini memberitahu bahwa kita akan menggunakan standar dari C++ tanpa harus menulis std di setiap cout dan cin. Jadi, tanpa harus menulis std di setiap perintahnya. Jadi, kita harus menambahkan using namespace std di atas in main atau di atas fungsi itu. Sini ada in main, di mana baris ini merupakan fungsi utama sebuah program, yang di mana sebuah perintah pada program itu ditulis di dalam fungsi itu. Terus ada buka kurung kurawal, tanda kurung kurawal buka menandakan awal mulainya program. In main itu mendeklarasi variabel tahun dengan tipe data integer atau tipe data bilangan bulat untuk menyimpan angka tahun yang akan dimasukkan. Terus ada cout, masukkan tahun, itu untuk menampilkan teks, masukkan tahun ke layar untuk memberikan perintah input kepada pengguna, dan cin tahun itu menerima input angka dari pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel tahun. Jadi kayak jika kamu memasukkan di sini kamu memasukkan tahunnya itu 2000, maka dia akan disimpan di sini. Gitu. Terus di sini kondisi pertamanya if hasil sisa bagi 400 itu sama dengan 0, itu untuk memeriksa apakah tahun habis dibagi 400. Jika iya, maka itu adalah tahun kabisat. Dan ada buka kurung kurawal itu untuk memulai pernyataan kondisi pertama. Terus ada cout, tahun adalah tahun kabisat inline. Itu jika kondisi pertama terpenuhi, maka kondisi ini mencetak ya, tahun adalah tahun kabisat akan dicetak. Terus ada tutup kurung kurawal itu untuk menutup pernyataan kondisi pertama. Else if, eh, seperti yang sudah saya jelaskan yang ini tadi, di mana jika tidak habis dibagi 400, program akan memeriksa apakah habis dibagi dengan 100. Jika habis dibagi 100 tetapi tidak habis dibagi 400, maka bukan tahun kabisat. Dan buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal itu memiliki fungsi yang sama. Di sini ada cout, tahun bukan tahun kabisat, berarti dia akan mencetak tahun itu bukan tahun kabisat jika kondisi else if ini terpenuhi. Terus di sini ada else if tahun sisa bagi 4 itu sama dengan 0. Jika kedua syarat di atas tidak memenuhi, maka program akan memeriksa apakah habis dibagi 4. Jika iya, maka itu adalah tahun kabisat. Ini ada buka kurung kondisi, tutup kurung kondisi, tutup kurung kelawal. Buka kurung kurawal ini artinya memulai kondisi dan mengakhiri kondisi. Di sini jika terpenuhi maka dia akan mencetak tahun adalah tahun kabisat. Terus kondisi terakhir yang dimana jika semua kondisi di atas tidak terpenuhi, tidak habis dibagi 400, 100 maupun 4, maka tahun tersebut pasti bukan tahun kabisat. Terus ada jika iya maka dia akan mencetak hasil akhir untuk kondisi else. Dan ini buka kurung tutup kurung kurawal ini sama. Kurung kurawal buka itu untuk memulai program else dan tutup kurung kurawal itu untuk menutup program else. Terus tutup kurawal terakhir itu tanda kurung kurawal tutup yang menandakan akhir dari program. Baik, itu saja dari saya. Apabila saya salah ada kata atau salah dalam bertugas, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.